Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun, dan kapanpun. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dilancarkan rezekinya dan diberikan berbagai macam hal positif setiap harinya, amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari sosok anak yang sukses, yang benar-benar sudah bisa menghasilkan 1 miliar pertama meskipun umurnya baru sekitar 9 atau 10 tahun. Dia lain tidak bukan, nama anaknya adalah Ryu Kintaro. Sebelum kita belajar berbagai banyak hal dari Ryu Kintaro, kita akan kenalan dulu terkait Ryu Kintaro buat kalian yang belum tahu ya. Jadi Ryu Kintaro ini adalah anak usia 9 atau 10 tahun lah gitu ya. Dia itu adalah seorang content creator dan juga pebisnis yang berhasil mendapatkan 1 miliar pertamanya di usia tersebut. Orang tuanya yaitu Christopher Sebastian, founder dan CEO Mako Group. Awal mulanya dia itu udah bikin konten dari umur 5 tahun. Bayangin umur 5 tahun udah bikin konten. Dan pada akhirnya boom, meledak sekarang. Untuk subscriber di YouTube-nya itu angkanya udah nyampe 1 jutaan ya. Berarti secara tidak langsung dia itu sudah mendapatkan golden play button dari YouTube di usia tersebut ya guys ya. Nah kalau dari segi bisnis, dia itu punya bisnis jamu, namanya Jamu Cap Nyonya Kaya. Konsepnya itu menyajikan minuman jamu tanpa rasa pahit, dikemas dengan gaya kekinian namun tetap mempertahankan nilai budaya lokal. Nah pokoknya nih anak usianya masih anak-anak gitu ya. Ya masih range-nya 9, 10 atau belasan tahun lah gitu. Intinya masih anak-anak. Dia ini sudah bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya. 1 miliar. Lagi-lagi gue bilang apa? 1 miliar. Nah, kira-kira kita bisa belajar apa dari Ryu Kintaro ini ya guys ya. Yang pertama, itu sudah jelas adalah teknik komunikasinya. Gue sebagai mantan anak komunikasi sangat amat terkagum-kagum atas kemampuan komunikasinya. Gue nggak tahu itu bawaan atau emang dilatih, tapi yang jelas privilege dari orang kaya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan komunikasi tiap orang. Kenapa gue bilang begitu? Karena dengan lu kaya, berarti lu bisa mengeksplor banyak hal dengan uang. Nah mungkin si Ryu Kintaro ini dididik sangat amat bagus dari kecil. Di umur 5 tahun lu bayangin aja udah jadi YouTuber, udah mulai ngonten tuh dia 5 tahun. Lu 5 tahun ngapain? Gue 5 tahun ngapain? Dia udah ngonten, dia udah ngomong di depan kamera ngoceh dari A sampai Z, apalah. Gue yakin itu semua tidak terlepas dari pendidikan, baik itu internalnya ataupun memang di sekolahnya. Dan percaya nggak percaya, semakin lu kaya, maka kualitas pendidikan yang lu dapet itu akan semakin baik, baik itu dari internal ataupun dari pihak sekolahnya. Jadi ya kalau menurut gua, untuk teknik komunikasi si Ryu Kintaro ini di usia yang sangat amat muda, masih anak-anak, udah bagus banget ngomongnya, tuh bisa gifted dari lahir, dari keluarganya gitu ya, dari gen orang tuanya, dari habit internalnya, pendidikan internalnya ataupun eksternalnya. Dan yang paling penting adalah ya tetap dilatih, karena kan dia tiap hari bikin konten gitu-gitu kan, dari umur 5 tahun sampai usia yang sekarang gitu-gitu kan. Yang kedua adalah berani untuk memulai bisnis. Nah ini dia. Kalau yang gua pelajarin, gak semua orang kaya anaknya itu mau langsung punya bisnis di usia muda. Ryu Kintaro ini udah mulai bisnis dari anak kecil. Dia sadar nih lahir dari keluarga kaya, ya kan. Pada akhirnya dia bikin usaha. Tidak semua anak kecil mau seperti itu. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari Ryu Kintaro ini. Jadi selain teknik komunikasinya bagus, dia pun berani untuk apa? Untuk buka bisnis. Dan ide bisnisnya menurut gua unik ya. Dari sekian banyak anak kecil mungkin mikirnya mainan lah, apalah gitu. Dia mikirnya jamu, Pak. Dengan tagline-nya tuh jamu tanpa rasa pahit gitu. Jadi untuk kita semua seumpama nanti menjadi orang kaya dan punya anak, belum tentu anak kita mau buka usaha di usia masih belia. Dan yang terakhir ini dia. Yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Ryu Kintaro adalah sebelum kalian ngomong babi bu caci cu A sampai Z, pikirkan dulu baik-baik resikonya buat orang lain itu seperti apa. Beberapa waktu lalu dia ini kontroversi terkait omongannya, yang dia bilang jadi perintis itu seru, banyak tantangannya, nggak ada yang ngasih jalan, kita nggak tahu tuh berhasil atau enggak. Mohon maaf Dek Ryu, mohon maaf, ini mah mohon maaf, kata-kata ente bener, motivasi banget, mantep.
Tapi mohon maaf deh Ryu, ente pas lahir udah kaya. Ente pas lahir keluarga ente tuh kagak susah. Kagak pernah tuh pakai sampo udah habis dikasih air lagi, kagak pernah. Kagak pernah tuh pakai sabun batang sampai secuil-cuilnya masih tetap dipakai, kagak pernah. Kagak pernah tuh makan telur satu buat satu keluarga, kagak pernah. Jadi mohon maaf deh Ryu, mohon maaf. Ini mah mohon maaf. Gua akuin komunikasi lu bagus, gua akuin lu cerdas banget, gua akuin lu sudah berhasil di umur anak-anak. Bahkan gua aja kalah jauh sama lu. Gua ngerti itu. Kita semua ngerti, kita semua kalah sama lu gitu. Baik dari segi knowledge, skill, duit, personality, dan semuanya kita semua kalah sama lu, ngerti. Tapi mohon maaf, ini mah kalau belum pernah jadi perintis jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Ente jatuhnya pewaris, ente jatuhnya udah kaya dari lahir. Bapak ente aja tadi itu ya, founder dan CEO Mako Group. Tuh, ente lahir nih, terus punya bapak CEO, founder. Terus ente ngomong pas udah agak gede tuh. Jadi perintis tuh seru, banyak tantangannya. Mohon maaf dek Ryu, tolong kalau ngomong tuh dipikir dulu. Gua nggak tahu ini teknik marketing atau gimana, usaha lu lagi sepi atau gimana, gua kagak paham. Sumpah mah ini teknik marketing berhasil, bagus. Ente diomongin di mana-mana, bahkan gua pribadi bikin kontennya sekarang. Tapi mohon maaf kalau sumpah mah itu bukan hal-hal yang memang sifatnya sudah terencana gitu ya. Itu alamiah, muncul dari otak ente dengan gayanya gitu kan, memotivasi orang lain. Inilah itulah apalah, brandingan ente udah bagus banget tuh ya kan, positif banget tuh ya kan. Tiba-tiba ente ngomong tuh sebagai pewaris, ente ngomong benak jadi perintis. Hidupnya banyak tantangan, kita nggak tahu berhasil atau kapan, nggak ada yang mandu jalan. Ente udah pernah belum jadi perintis? Tolonglah kalau pakai marketing biar viral tuh, tolong jangan pakai bad marketing. Ente kan pinter tuh, tolonglah jangan pakai kayak gitu-gitulah. Gue tahu nih ntar pola-polanya nih, ujung-ujungnya nih klarifikasi, minta maaf, sosok inilah, sosok itulah. Terus ntar ada yang belain, ya maklum sih anak kecil gini-gini apa segala macam. Sumpah omongan ente itu blunder tuh ya, terus digoreng tuh sama netizen terus-terusan. Sampai kapan nggak tahu. Sejatuh-jatuhnya ente tetap dari orang kaya bos. Sumpah mah bisnis ente hancur tuh ya, sumpah mah ente dari keluarga kaya. Lu gimana nih? Tolonglah ya dek, tolong ya dek. Ini mah dek, tolong. Ente kan pinter ya, berintelektual, dari keluarga yang berpendidikan tinggi, status sosial ekonominya tinggi. Tolong pakai rasa empatinya dan akalnya sebelum ngomong. Jangan main caci coba lu ngomong jadi perintis enak lu. Lu udah pernah belum? Lu mandi pakai gayung pernah nggak? Gitu aja dah dulu dah. Lu lahir udah di bathtub. Sorry to say, ini mah beda. Nggak usah sosok ngerasa jadi perintis enak matamu, cok. Ya jadi gitu ya. Poin terakhir yang harus kita pelajari dari sosok Ryu Kintaro adalah sebelum kita ngomong apapun itu konteksnya, mau itu ternyata tiba-tiba marketing lah atau apalah, intinya pakai otak dan pakai hati. Oke, mungkin segitu aja konten belajar bareng kita pada hari ini. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, komen, dan juga share video ini agar kita semua bisa berkembang lebih baik, setidaknya 0,001% tiap harinya. Dan jangan lupa juga subrek agar gua bisa memberikan berbagai macam insight baru kepada kalian dan kita bisa sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Gua Made Arika pamit, salam positif.